siang tuh tayang di Trans TV tuh. Terus ngalali Aurel sama Atta Halilintar dong. Insya Allah. Hai, apa kabar? Balik lagi barengan Deddy Romero yang bakalan ngobrol seputar kewirausahaan pemuda di Kabupaten Bantul, tapi bisa mendunia insya Allah, dan akan banyak sekali bisa memberikan inspirasi untuk para pelaku usaha dari Sabang sampai Merauke yang bisa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan bisa menangkap ilmu yang bakalan kami sampaikan. Kalau beberapa waktu lalu kita berbicara banyak soal makanan, kemudian beberapa pelaku industri kreatif. Nah, kalau ngomong soal makanan, hari ini saya akan membawa salah satu pelaku usaha dan usia masih pemuda di Kabupaten Bantul, orang yang ada di belakang pelaku para makanan, tepatnya adalah produksi dari kemasannya. Jadi kalau ada tim produksi makanan, nah ini adalah salah satu bagian yang memberikan peran penting dalam suatu produk adalah packaging gitu. Saya punya seseorang yang dari hak lahir sampai sekarang itu orangnya bejo terus. Kayaknya orangnya nggak pernah sial. Beliau adalah Mr. Bejo Kahono. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekendalu. Oh, ini malam ya? Iya, iya. Sekendalu hati sing biyen tamat. Mas Bejo, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat hari ini? Sehat. Tanpa berbinar-binar, terima kasih sudah mampir di Optimis. Ini namanya adalah Optimis, obrolan seputar bisnis termanis. Terus pakai gini. Harus kayak gitu. Iya. Karena manis gitu. Bagaimana pandemi? Pandemi. Apanya dulu nih yang ditanyakan? Sayanya atau bisnisnya? Bisnisnya dong. Kalau soal di demo sih aku tidak terlalu peduli. Agak bercanda. Bicara pandemi mungkin karena memang segmentasi jualan minuman itu kebanyakan, kalau ini bicara packaging minuman itu kebanyakan berada outlet itu di sekitar gerainya, itu ada di sekitar kampus. Jadi selama sekolah online itu ya udah turun. Tetapi di luar sana kan banyak yang pakai kemasan tuh, nggak cuma sebatas minuman yang lagi tren kekinian, tapi kan restoran-restoran besar juga masih pakai. Gitu. Tapi sebelum ngobrol banyak, nama Bejo itu asli? Asli. Di KTP saya namanya Bejo Kahono. Asli? Asli. Kok bapakmu biar Yes. ibumu? Katanya pernah dong, kita ngobrol agak jauh dulu ya bro ya. Otomatis waktu SD, SMP merasakan bahwa nama lo Bejo gitu, iya nggak? Enggak sih, bagi saya karena bagaimanapun itu doa. Itu kalau iya versinya kita, ketika orang lain menangkapnya sama nggak? Nggak, mungkin unik, namanya unik. Ketika masuk kampus tuh namanya unik. Langsung jadi star ya, langsung jadi bintang. Bejo gitu. Saya tuh mau apes apa enggak tetap Bejo. Iya makanya, kayak orang Joko udah punya anak banyak, tetap aja Joko ya. Iya Pak Joko. Assalamualaikum Pak Joko. Pak Kabitnya Pak Joko soalnya. Oh jadi memang lahir langsung akte nama Bejo, bukan karena kalau orang Jawa kan ada yang karena kabutan jeneng, lara-laranya tidak dijeneng main Bejo jadi Bejo gitu. Saya kemarin tuh sebenarnya waktu di perut ya pengen namanya Messi, cuman kan mungkin bapak kan orang Jawa orang ngerti. Oke. Waktu itu jadi memang nama lahir dari lahir. Oke, di KTP. Orang tua. Artinya apa sih Bejo Kahono? Keadaannya menguntungkan. Ih keren deh namanya ya. Sesuk jenengmu ganti apa Mas Didi? Lagi apa ya? Lagi mikirin kamu mungkin. Oh gitu. Kalau untuk brandnya, jadi Bejo ini adalah pemenang dari lomba kewirausahaan pemuda tahun 2019 ya. Season yang kedua berarti ya. 2019 untuk industri kreatif waktu itu, dan alhamdulillah juara 1 ya. Yes. Dan dari situlah kita kenalan. Ini anak siapa sih? Ceniningan. Saya padahal tahu dulu tuh dangdut ya. Jangan diomongin. Tapi sebelum 2018 itu, sebelum kami ikut lomba itu memang tahu kalau aku MC dangdut. Udah sering tahu sih. Sering tahu. Terus tiba-tiba masuk ke Tenanan Rai gitu ya. Saya kagetnya tuh, ternyata orang dangdut ya bisnis juga. Jangan salah. Justru kalau aku sendiri memutuskan untuk berbisnis memang dari dangdut dulu. Jadi income dari dangdut. Kalau dangdut itu kan
sedikit tapi sering. Beda kayak MC event atau MC wedding itu kan mungkin sebulan cuma 4-6 kali nek tapi itu setiap hari. Nah waktu itu saya berpikir bahwa uangnya tak gue akhirnya ya nyemplung. Oh, saking banyaknya uang itu Amin tadi. ya Allah, amin. Allah, amin. Enggak, tapi ini mah nanyain Dero ya, tapi bisnisnya itu sesudah berprofesi dangdut. Iya, Oh, iya aku dangdutan itu 2009. juara itu juga berprofesi dangdut. Iya, Atau jangan-jangan lahir sudah keadaan dangdut. gue pikir aku kulit kendang lah langsung dangdutan. Jadi 2009 itu memutuskan untuk berkecimpung di dunia entertainment. 2012 punya brand langsung menang nasional. Sombong ya? Sombong banget, harus dong. Oke, tapi nanti aku yang ngobrolin soal aku nanti di podcastnya kamu aja. Oh, siap. Sekarang kamu yang jadi narasumber Oke, dulu ya kan? siap. Oke, dan nanti barteran bro. Oh, siap. Oke, terus awal jadi selain jadi Mas Bejo ini adalah pemenang dari lomba kewirausahaan pemuda dari Dispora tahun 2019 juara 1 untuk bidang industri kreatif dan brandnya adalah Kap Sablon Jogja. Gitu. Ide awalnya dari mana dan dimulai sejak kapan nih Mas Bejo? Saya tuh dari kuliah tuh sukanya bisnis, jadi Tahun berapa itu? kuliah tuh saya lupa mas. Enggak. Saya narasumber Mas Jojo itu petangku loh umurnya. 2012 saya mas. Oke, oh ya baik. Kuliah 2012 semester 2 itu saya udah terjun di jualan roti bakar dan sebagainya, terus ikut kelasnya Pak Hirmawan Kertajaya. Wih, senior Marketing. itu. Tenang. Saya dulu Mas Vito, terus habis itu buka clothing, pernah saya buka distro waktu itu, ngambilin produknya brand-brand lokal Jogja. Bukan waktu itu tahun 2012 itu Jalan Cendrawasih kayak hotel ya. Nah saya di situ. Terus habis itu tutup, menekuni bisnis online. Nah, Kap Sablon ini sebetulnya itu bukan nama brand, tetapi keyword. Oh gitu. Nah, keywordnya buying akun. Jadi saya punya 20 akun dengan fokus bisnis gelas kemasan. Jadi saya sekolah di internet marketing itu kayak gitu diajarkan. Itu namanya buying akun. Jadi perbanyak akun. Tapi akhirnya mengerucut di satu. Itu satu namanya tebar produsen. jaring tebar jaring. Jadi saya punya 20 akun. Kap Sablon Jogja itu salah satunya. Ada Kap Sablon Jateng, ada Kap Sablon Bandung. Ujung-ujungnya juga ada dulu gelas juga kemasan kan. Jogja kayak gitu. Dari situ terus habis itu saya tekuni juga di SEO, Search Engine Optimize. Saya pakai website itu namanya tim saya yang gelas plastik kemasan murah kalau nggak salah. Ya semuanya saya pakainya itu kata kunci. Jadi saya bukan menjual brand sebuah produk. Karena mau bangun produk kan lama kan, cendol, dawet, Dero gitu kan lama kan. Tetapi ketika buying akun tuh kan lebih cepat. Jadi dalam benak orang tuh kepikirannya bisnis apa sih? Misalkan gelas kemasan, nah dicari lagi Google, yuk ketemu ini Kap Sablon, tempat ini. Tapi kalau basic apa? CV, PT, CV apa? Kaki Lari Indonesia. Kaki Lari Indonesia. Kaki Lari itu ada kepanjangannya. Apa? Kreatif, aktif, komunikatif, informatif, lakukan rekayasa inovasi. Elok ngeri, switch saya. Oke. Itu tahun 2012. Atau akhirnya 2018. Oh udah nikah? Udah anak satu. Oh, sudah terlanjang ya? Terlanjang anak model. Jangan deh. Oke, 2012 itu kuliah tapi masih di beberapa nyoba data roti bakar, aposi terus akhirnya mengkerucut di industri sablon online di tahun 2017-18. Pokoknya saya semester 6 nikah waktu itu. Kenapa memutuskan untuk nikah? Bosen pacaran. Oh gitu, suka disikat lah gitu ya. Udah gak nyaman hati itu. Terus hijrah, ambil kuadran kanan kan, ngelempengin gitu. Udah terus ta'aruf. Alhamdulillah ketemu istri itu ta'aruf 2 pekan bro. 2 pekan kenalan, sholat kan, orang kok ketemu udah datangi orang tuanya nikah. Beda sama temenku ya, nenggalan kletek ditusi dijabi bar kuwi ayu tinggal golelian nih atau Bang? Oke, terus memutuskan ide awalnya terus akhirnya main persablonan. Kemasan sih. Perkemasan ini apa? Ide awalnya
menjamurnya bisnis minuman. Thai tea. 2000 berapa itu? 2018. 18. Ada yang bisnis sampai omset 1 miliar dan sebagainya dalam waktu sebulan. Saya mikir tuh, apa sih yang bisa dikerjakan dalam bisnis ini ya gitu. Terus habis itu kalau jualan bubuk kayaknya enggak gitu. Oh, kemasannya. Udah saya terjun ke kemasan. Waktu itu nyari temen yang bisa bikin mesin. Akhirnya kita juga di Kapsablon Jogja itu juga jualan mesinnya. Nah itu kalau beli di pabrik itu 27 juta. Kita custom sendiri, handmade, industri rumahan tuh 20 juta aja. 20 juta itu teman-teman udah bisa bisnis kemasan itu. Kemasan minuman. Cupnya ya. Oh berarti tapi di mesin senilai 20 juta itu untuk all size atau hanya untuk ukuran berapa sampai berapa oz aja? Jadi dari 8 oz biasanya, 8 oz sampai 22 oz. Kalau boleh tanya, udah ada berapa ratus nih klien yang sudah menggunakan jasamu dalam perkapan? Sebelum COVID itu saya pernah ngecek tuh admin SEO saya tuh per bulan tuh bisa dapat sekitar 1.000 sampai 3.000 nomor handphone baru. Nomor handphone baru ya, tapi untuk closingnya kan enggak? Closingnya rata-rata ya 600. Keren, pantesan antri terus ya. Aku selalu fast track kalau di tempatnya dia. Soalnya cerewet. Apa ya? Tapi memang COVID ini agak berpengaruh. Semuanya lah guys. Tapi web itu juga menurun loh. Web itu sekarang dalam waktu satu bulan itu tim bekerja lebih ekstra itu ketemunya malah jauh lebih pendek. Apa ya? Sebulan tuh paling dapat di bawah 1.000 nomor handphone baru. Nah kita, kalau saya sendiri kan basicnya Instagram sama Facebook. Itu saya agak-agak bisa lah. Kalau mainan Instagram sama Facebook gitu ya. Tapi kalau SEO kan saya nggak bisa. Saya merger dengan teman-teman. Nah, jadi bagi hasil. Dulu basic kuliahnya apa sih? Matematika murni. Malahan. Agak jauh juga ya. Tapi karena rezeki udah ya, saya nggak masuk. Dalam artian kalau ini diterusin, saya nggak bisa kerja di matematika itu. Udah nggak kebayang. Makanya saya nekuni dari semester 2 itu udah main-mainan bisnis. Iya. Termasuk nikah di semester 6 itu karena saking penting ngurus matematika gitu. Nah, kayaknya iya. Jadi daripada penat kan ngulon. Tapi selamat buat teman-teman yang bisa menekuni dunia matematika. Oke, baik. Karena kalaupun ngitung duit gak ada uangnya itu percuma bekerja. Betul juga. Tapi kalau dihadapkan uang 1 miliar gitu suruh ngitung sih saya oke. Paling nggak kan saldonya bisa baca lah cuy. Ya kan walaupun cash-in-nya nggak bisa pegang, belum bisa pegang gitu loh. Oke. Jadi lumayan banyak, tapi memang pandemi atau selama pandemi memang cukup turunnya sampai berapa persen tuh teman-teman pelaku industri perminuman? Oh banyak. Kalau teman-teman rata-rata di Jogja itu kadang sebulan misalkan sebulan 5.000 satu gerai itu. 5.000 itu sekarang bisa sampai cuma 500.000 sebulan. Kasian juga ya. Tapi beberapa kota di luar Jogja itu masih tetap sangat. Iya sih, soalnya kan angka COVID-nya memang besarnya di Sumatera, Jawa ya. Kalau Kalimantan, Sulawesi kayaknya saya melihat beberapa teman sih baik-baik aja sih. Iya. Dan memang produk kita juga sampai di Kalimantan dan Sulawesi bahkan Papua. Ya mengingat memang passionnya tadi di Instagram dan Facebook, memang dampaknya sekarang gila-gila. Sekarang Baju juga ngerambah ke TikTok tuh kalau lihat story WA-nya ya kan. Kalau gue kan masih gini-gini aja nih, lu udah main gini-gini aja ya kan. Bedanya kamu sama aku memanfaatkan TikToknya di sana. Yes, oke, sepakat. Tinggal dipandangin mau di sudut kacamata mana ya kan. Gitu. Oke, kalau digambarin untuk tempat produksinya sendiri ada berapa departemen di sana? Kalau teman-teman produksi itu sehari 15.000 kapasitas. Ada tim produksi, kemudian ada admin, terus ya, ada tim SEO tuh nggak ngantor di tempat kita, bebas terserah mau kerja di mana. Yang penting ya, karena SEO, yang penting nyantol dan trafficnya minimal nge-flat lah. 15.000 per hari. Tonjo ya? Nah, kan 3 mesin. Oh. 1 mesin itu 5.000. Sehari? Berapa jam? 7 jam kerja. 7 jam kerja. Jadi kalau ngomong soal alatnya tadi, Mr. B. George, aku punya nama orang
teman orang Jerman itu namanya Björk. Saya juga sering sih bayangin Jerman. Iya, tapi ketika masuk Indonesia terus dia lebih nyaman dipanggil Bejo. Ya mungkin bapak saya dulu pernah bermimpi ke Jerman. Mungkin Björk kan bahasa Jerman, tapi Indonesianya jadi Bejo. Kalau berpikir tadi jualan alat tuh handmade. Kalau saya ada ketentuan khusus nggak? Misalnya gue udah di Jogja atau di Bantul. Kalau Febri harus agak jauh dari saya gitu nggak? Enggak. Rezeki udah ada yang atur. Gue sih jawabannya Linda mau berarti. Ya gini ya. Bagaimanapun orang itu beli produk tuh nggak melulu tentang produknya, Iya. tapi bagaimana pelayanannya, hasil kerjanya, habis itu ketepatan waktunya, mungkin kayak gitu. Bisa jadi yang dijual sama, tapi kan orang tuh nyamannya kan. Termasuk desain seperti ini kan perlu skill khusus ya, nggak semua orang bisa. Dan saya sama memang persis. siapkan desainer kan. Mau desainnya cuma bentuk gambar di desain ulang ya, oke kita kerja. Oke. Terus akhirnya memutuskan untuk masuk ke apa ini nyebutnya berarti? Itu Lansbo. kemasan kertas. Kemasan kertas. Kalau kemasan kertas otomatis nggak cuma di makanan juga dong bisa masuk. Udah megang apa aja nih? Kalau kertas ya masih dikeprek-keprek. Sekarang geprek, terus habis itu makanan-makanan jelang lebaran. Nah, kenapa saya bermain ke packaging kertas? Mau Ramadan, peluang. Karena bagaimanapun sekarang bisnis itu harus segala sesuatu produk itu harus mudah dipindahkan. Dan bagaimanapun produk itu kalau ada brandnya, terus kemasannya dari segi visual itu menarik, dijual itu agak lebih mahal pun dibeli. Iya kan? Karena ya mau makannya, kalau industri makanan nggak cuma sekedar apa yang ada di luarnya, tapi cara bawa ngalor ngidul, terus ya ada nilai prestisnya sendiri sih ketika kita jual makanan juga punya box atau kemasannya yang unik gitu ya. Oke. Kalau tadi untuk produknya ini baik yang kertas apa namanya? Kemasan kertas ataupun yang seperti ini, ada ketentuan khusus nggak harus order berapa gitu kalau di tempatnya Cup Sabun Jogja. Kalau Instagramnya kertas ini beda lagi. Apa? Cetak box sama dokter kemasan kertas. Dokter kemasan kertas dan cetak box. Oke. Ya karena memang saya lebih suka menekuni buying akuntan. Kayak gitu. Jadi kalau itu kemasan kertas tuh minimal 1.000. Kalau kayak gini tuh 250 bisa. Ini punya Triswaka, Benua Kopi. Iya. Ya itu tadi sebenarnya ya kalau di entertainment memang industri. Kita nggak tahu pasang dan surutnya kapan. And down-nya itu kita tahu karena kayaknya lagi viral. Iya. Karena rupulan cilian ini jujur lebih kreatif daripada kita gitu. Kalau misalnya karena para artis orang yang berkecimpung di dunia entertainment kalau udah tidak menginvestasikan dalam bentuk bisnis, sayang. Banyak kan Diro juga kan artis yang menginvestasikan ke bisnis. Tapi kata lu gue gak terkenal cuy. Jahat banget loh. Karena pamormu kalah sama perempuan. Ya jelas lah. Tapi setidaknya gue di antara mereka aku bisa. Iya karena lo laki sendiri kan gitu. Iya. Cuma sengaja laki gue sok ada tipe seorang tadi laki bareng. Ikhlas tuh. Ya orang tak jadi konik. Tapi berhubung butuh ya. Karena yang kita dapatkan dengan apa yang kita keluarkan seimbang. Kalau saya sebetulnya gitu. Ketika ya tadi misalnya kayak ngomong ini mahal misalnya, maksudnya klien yang jualnya karena memang di situ mungkin makanannya memang enak, kualitasnya memang bagus, kemasannya juga kece. Tapi gini, saya suka bilang ke teman-teman ya, terutama mereka yang masih pemula dalam memulai bisnis gitu ya. Kadang itu mereka nggak mau mengeluarkan sedikit budget buat mendesain sedemikian rupa kemasan itu. Kenapa ya? Karena mereka bisa jadi melihat dari uangnya, Iya. Kok saya harus menginvestasikan senilai sekian hanya untuk sebatas kemasan. Betul. Tapi perlu diingat loh teman-teman semuanya, kadang itu produk sama ketika dipindah tempatkan tanpa ada brand itu bisa dipalsukan. Betul. Iya. Betul. Aku ngerasain itu kok. Karena ada yang produkku yang aku produksi sendiri, terus orang lain bisa ngeklaim. Iya. Karena bentuknya reseller. Tinggal dia dapat kopian
PIRT dari aku, didaftarkan di kabupaten setempat, dia udah punya brand sendiri. Setuju banget gitu. So itu PIRT pun bisa disalahgunakan. Nah, apalagi cuma kemasan tanpa ada logo di situ lah. Betul. Jadi memang itulah pentingnya kita berpikir soal kemasan itu tadi, karena memang ya itu tadi kalau ngomong apa modality tipis benar, tapi kalau dipikir memang kalau memang ada, akhirnya kita berpikir bahwa ketika di harga pokok produksi ya harus diinsertkan di situ adalah sepakat bahan baku untuk packaging supaya tidak terlalu terbebani juga gitu. Toh juga masyarakat juga mau, aku bilang ya ayam Kentucky lah, kita beli yang dorongan sama yang udah ada merah-merahnya itu gambar kartun itu kan memang ada nilai plastisnya sendiri, padahal rasa dan ininya juga sama ya gitu. Dan bisa jadi yang di pinggir jalan itu jauh lebih enak. Gak jarang kan gitu. Iya, bener banget. Aku juga suka beli yang nggak berbrand itu untuk misalnya lagi pengen Kentucky gitu, karena memang rasanya lebih endul. Nah, cuman mereka terkadang lupa memberikan logo produk pada kemasan. Oh, nggak nyampe, udah mikirnya kan. Itulah bedanya adalah berdagang dan wirausaha kayaknya ya. Berbisnis. Oke. Biasanya kalau orang-orang jangka panjang suka ngomong-ngomong itu ngomongnya gitu ya. Yes. Oke. Kalau Bejo, selain aktivitas seperti ini, katanya punya teman-teman komunitas di luar sana. Aktif di apa sih? Kayaknya kemarin sempat ada lantikan-lantikan bareng. Nonton Mister kamu. Banyak saya aktif di beberapa. Untuk yang lingkupnya Bantul dulu aja deh. Di Bantul ada tim namanya IBF. Islam Business Forum. Jadi itu punyanya Pak Ibi Teranggo. Oke. Itu jargonnya bela beli Bantul. Bela beli Bantul. Iya. Jadi aktivitasnya apa aja tuh? Bagaimana mengenalkan produk Bantul dan kita itu memperkaya teman-teman di Bantul. Dan kan gini loh, Mas Diro punya ayam geprek, ya udah kalau butuh ayam geprek Mas Diro. Si Bejo ini punya kemasan, ya udah kalau butuh kemasan Bejo. Saling jadi memperkaya bareng. Circle-nya tuh kok nek anu produknya podo terus bi? Ya bisa gantian kan. Gitu. Nah, yang penting tuh memperkenalkan dan memperkaya produk teman sendiri. Banyak nggak? Kamu mau ngajak aku sih? Bisa. Teman-teman banyak dewan pembinanya tuh Pak. Dewan pembina pramuka ada tuh di situ. Dewan pembinanya yang punya Amanda Swarayan. Mas Ferry Mangrove itu. Oh iya, senior Budi itu. Cuman memang syaratnya satu, apa? Muslim. Udah. Ya aku Muslim. Islam ya. Karena Islam. Aduh iya buat nih kita tantangan ini. Aku soalnya kan lo pentoking ini loh Mas Didi. Enggak, tapi bagaimanapun goalnya yang nanti tuh keren kan gitu. Jadi bagaimana memperkaya teman-teman di Bantul. Jadi brand-brand di Bantul bisa diperkaya bareng. Jadi betul. Kalau mau kaya yuk bareng ya harus di IBF. Termasuk misalnya lagi seret pun yuk, gimana caranya kita saling bergandengan tangan untuk selalu support gitu. Terus aktivitasnya selain itu apa lagi? Punya lembaga sosial sih. Bentuknya? Cinta Masjid Indonesia. Nah, Cinta Masjid Indonesia. Siap. Bukan cinta istri orang lupa, nggak boleh. Cinta Masjid Indonesia. Apa yang dilakukan dengan teman-teman di Cinta Masjid Indonesia? Kita itu fokusnya bersih-bersih masjid. Sampai hari ini tuh udah berapa ya? 2000-an lebih masjid. Serius? Yes. Di Jogja? Di Jogja. Dari saya Bujang. Oh berarti kamu ikut di IBF tadi sejak dahulu kala? Enggak, baru tahun ini kalau. Oh, yang 2000 itu sejak organisasi itu berdiri gitu ya? Kalau enggak, lembaga Cinta Masjidnya itu dia dari dulu saya Bujang. Karena gini teman-teman, saya itu dulu kuliah awal tuh tinggalnya di masjid. Meskipun saya orang Jogja. Oh bisa? Ya pengen hijrah aja. Oh kan, aku pikir karena nantinya masjid dingin. Kan enak banget dong. Ya di kamar enggak di jadi marbot. Oh gitu. Terus habis itu spirit ini kok rasanya pengen dilanjutkan. Ya udah bikinlah marbot keliling. Jadi layanan kebersihan masjid keliling gratis. Itu waktu saya nikah tuh kadonya masuk TV. Jadi hari ini nikah gitu ya. Siang tuh tayang di Trans TV. Terus ngalali Aurel sama Atta Lilintar dong. Insya Allah. Ini nah, lu yang lebih duluan ya kan. Sebelum Raffi juga dengar lu udah duluan gitu ya. Oke, sampai 2000 masjid di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Agak melenceng sedikit mungkin dengan
Iya, intermezzo kalau ngobrolnya bisnis terus kan kesannya kayak Siap. nyari duit kayak gitu kan. Aku agak menggelitik juga sih bersih-bersih masjid karena aku pikir juga nyuwun sewu. Ada beberapa tempat kalau menurut aku kan sebenarnya kita berwudu itu kan membersihkan diri kita dengan menggunakan air. Tapi justru kadang memang nggak bersih, makanya ngopo ya bro? Nggak bersih bisa Kan jadi. kadang tuh kita masuk tuh dengan masuk tuh kita masuk ke masjid, lantainya berlumut, Kalau nggak rak, kasar. nah kayak gitu. Nah karena memang teman-teman semuanya masjid itu kadang nggak diopeni secara maksimal, tetapi euforia bangun masjid itu rame banget. Mulai. Iya. Seringnya bangun masjid tapi lupa ngerawat. Betul. Terus kita lupa memfasilitasi marbot di situ ya. Kalau saya sih coba mengkampanyekan, jadi marbot difasilitasi sedemikian rupa, jadi dia tinggal di masjid ya udah ada fasilitas. Kalau ngomong soal kegiatan teman-teman pemuda bersih masjid itu tadi, nyuwun sewu ketika bersih-bersih kan kita perlu deterjen, kita perlu alat dan sebagainya. Dapatnya dari mana? Apakah itu salah satu bentuk aksi sosialnya dari teman-teman Sablon Jogja atau memang dari teman-teman IBF tadi atau gimana? Itu lebih pada CSR, jadi ada donatur. Oh memang sudah. Jadi ada donatur, kalau ada yang jalan juga sama aja cuy ya kan. Tapi ya meskipun sering tomboknya itu kan anggap aja sedekah. Betul, itu cara kita yang untuk ini bersedekah tadi. Dan bisa jadi saya diundang ke sini itu lantaran bersih masjid tadi. Iya. Bisa jadi aku sebenarnya pengen bahas yang itu sih daripada bahas ini kan nggak tahu banyak juga ya kan. nggak gini loh apa ya. Kita itu ya hidup tuh kan cuma sekali tuh. Nah ini mata teramai ya apa-apa. Kali aja habisin aku terus kanan. Hidup cuma sekali toh, kebanyakan nyari duit kan kadang juga kebingungan toh, kebingungan utang sana sini. Tapi dengan kita berdakwah di jalan Allah tuh kan rezeki juga diatur. Betul. Kalau misalkan stagnan lagi di situ aja tapi kita cukup kan, hati tetap lapang kan, bersyukur alhamdulillah. Nanti lebih kan alhamdulillah, ketenangan hati. Karena uangnya lebih ya udah buat sedekah. Ya segitu aja. Yang penting kafe ngaku. Dan ternyata benar loh teman-teman, ketika kita nambah tim gitu ya, nambah karyawan, ya Allah ngasih itu kecukupan gaji ya kan. Besok Sabtu misalkan gajian atau ada rezeki datang. Iya. Bro, Mas aku DP sekian dulu. Maksudnya kapan-kapan gitu. Aku udah ngerasain itu sih. Iya gitu. Teman-teman kadang sampai hari ini tuh masih sering garap apa-apa sendiri tuh. Kerjain sendiri, habis itu mereka itu ragu, apa iya saya mampu gaji karyawan saya segitu banyak. Tapi kita lupa bahwasanya karyawan yang ikut kita itu juga ada rezeki di sana kan. Betul. Orang yang ikut sama kita itu di setiap kepala kan ada jatah rezeki masing-masing. Betul. Itu kita kumpulkan kan, barangkali lantaran kita mau melihara ataupun mau jadikan dia sebagai tim, ya rezeki dia datang lewat kita, lantaran kita kan. Betul. Dan otomatis orang yang di rumah yang memanfaatkan dari apa yang sudah kita kasih ke mereka itu juga di situ mengalir doa-doa untuk memperlancar rezeki kita ya. Ini mah saja pintar. Ayo salah deh. Enggak, akhirnya sebenarnya inspirasinya adalah bahwa bisnis itu tidak perlu soal uang, bro. Iya, sepakat saya. Iya kan, jadi ketika kita bisa berbuat baik kepada orang, bisa melakukan hal seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Mijo, itu sesuatu yang memberikan, ya itulah kehebatan orang yang berwira swasta atau berdagang. Dia punya banyak waktu luang. Betul sekali. Dan punya banyak ide untuk dia bisa dipikirkan. Nanti tinggal direalisasikan. Karena apa ya, uangnya waktu tadi. Betul. Oke, tapi kalau ngomong soal Sablon Cup Jogja, ke depan apa sih mimpi besar seorang Julka Hono untuk bisnis yang sekarang kamu kerjakan? Pasti punya dream big dong, selain bisa bermanfaat untuk yang seperti disampaikan tadi. Ya kalau bisa sih kapasitas produksi meningkat, terus orang yang ada di dalamnya juga makin banyak. Itu aja sih. Nggak pengen expand tuh keluar dari kemasan? Saya tuh sebenarnya juga mainan mobil, saya mainan rental mobil juga. Oh gitu. Aku pernah mikir yang pernah ngobrol, ini anak ngapain sih ngupload mobil? Aku pikir apa, ternyata memang sendiri atau ada teman join? Bisnis, saya punya mobil gitu ya, dijoinkan gitu aja. Oke, baik. Nanti jadi otomatis ada orderan, mobilnya kerja sendiri ya, atau dapat hasil gitu. Kayak gitu. Atau nanti kalau ada orderan apa, ini ada cerita seru sebenarnya. Saya mau umroh, itu tahu-tahu dapat orderan dari TV Malaysia loh.
itu uangnya tuh dilalahnya kok ya banyak. Dia order selama 6 hari kalau nggak salah. Dan itu orderannya Alphard Di Jogja. ya. Di Malaysia itu ada event di Jogja. Kalau di Indonesia Waktu itu event apa? kalau di Indonesia itu kayak Miss Indonesia itu. Tapi kalau di Malaysia itu apa gitu. Jadi Tapi mereka shootnya di Jogja. dia tuh bawa talent, habis itu di makeover, backgroundnya keraton, Prambanan, itu kultur-kultur yang ada di Jogja itu dijadikan background waktu itu seminggu. Alphardnya itu kalau nggak salah lupa ya 4 atau 5 ya. Habis itu HIS-nya itu banyak. Pokoknya nilainya itu kalau ditotal dilalahnya bisa cukup buat ibadah umrah. Tapi kamu umrahnya nggak digratis sama orang Malaysia kan? Enggak. Oh, kirain kamu jadi gratisin itu fotonya umrah. Enggak, saya berapa hari jelang umrah itu datang tuh rezeki itu. Tapi berarti semua nasi umrah lah itu. Di angka berapa dulu? 25, 30? Apa yang premium? 29. Keren ya. Pokoknya rezeki nggak bakal ketukar kalau gitu. Terakhir dong, karena memang kebatas banget, mungkin akan ada season berikutnya, tapi nggak tahu tahun kapan atau bulan apa. Tips bisnis ala Bejo Kahono. Tips bisnis ya, yang penting berani memulai. Segala sesuatu apa yang kita pikirkan itu kalau nggak dimulai ya sama aja. Betul. Cuma ngendap di pikiran, habis itu ada ide baru, ngendap lagi nggak dijalankan. Yang penting action dulu. Action kalau udah gagal ya wis mulai lagi gitu kan. Evaluasi apa yang bikin gagal? Sih betul. Dan memang teman-teman harus yakin kalau ini, misalkan gini ya, saya mainan ini nanti untung nggak ya? Ya yakin aja nanti untungan gitu. Yang penting teman-teman semuanya kita gugur ikhtiar kita sebagai manusia. Ikhtiar kita untuk mencari nafkah gugur toh. Nah nanti perkara untung rugi atau rezekinya banyak sedikit harus pasrahkan sama yang di atas. Nah tetapi nanti memang kita harus membangun tim yang solid gitu. Jangan cuma sebatas ikhtiar gini loh bro. Kadang orang tuh menyalahgunakan ikhtiar. Jadi aku guys usaha ini bro. Malam ya. Tapi dia tuh nggak mentok gitu, dalam artian tuh ya usahanya setengah-setengah. Dia cuma sebatas menggugurkan ikhtiar kan banyak tuh akhirnya dia gonta-ganti bisnis. Tetapi dari satu bisnis itu nggak ditekuni. Menurut dia udah ditekuni, tapi kan nggak difokuskan. Menurut dia sudah fokus, tapi kan dia masih mikir sendiri itu apa dipikir sendiri. Akhirnya ya bagi saya sih nggak fokus. Karena dia masih berjuang untuk ngolah dirinya dia sendiri gitu loh. Sejauh mana sih kemampuan saya? Tapi dia jarang kan nanti akhirnya nggak dapat input dari orang. Ini guru kamu harusnya ini gini. Tapi kan kalau kita jadi tim itu kan nanti ada masukan dari tim, saling melengkapi. Oh ini itu harusnya gini. Akhirnya kan evaluasi bareng kan, ya gede bareng kan gitu kan. Oke. Yang penting tuh dimulai, habis itu bekerjalah dengan tim, jangan bekerja sendiri. Bagaimanapun rezeki satu orang tuh berbeda dengan rezeki banyak orang. Betul. Itu juga terjadi dalam sholat berjamaah kan. Kalau kita sendiri sholatnya pahalanya 1, tapi kalau bareng-bareng 27. Nah dalam bisnis pun kayak gitu. Ketika kita berjamaah itu akan lebih banyak. Oke. Gitu ya. Terima kasih. Itulah tadi obrolan kita bersama Mr. Bejo Kahono, pemenang dari Lomba Wirausaha Muda Berprestasi tahun 2019. Tetap bersama kami di Optimis, obrolan seputar bisnis termanis.